Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsanisa Agustin dengan NIM 2000013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan wawancara manajemen pembelajaran pasca COVID-19 di SMK Negeri 6 Bandung. Selamat menyaksikan. Oke, dengan adanya pandemi COVID-19, seluruh sekolah di Indonesia, baik dari SD, SMP, SMK, hingga perguruan tinggi, pembelajaran berubah menjadi daring atau dalam jaringan, di mana semua guru maupun siswa harus memulai kebiasaan baru yang dimana belajar secara langsung tatap muka, sekarang harus belajar melalui aplikasi yang ada di handphone maupun yang ada di laptop. Tentu dengan adanya perubahan ini, tidak semua berjalan dengan lancar, karena tidak semua guru mempunyai keahlian di bidang teknologi dan komputer. Begitupun dengan siswa yang tidak mempunyai fasilitas untuk belajar online baik dari segi fisik ataupun dari segi kuota jaringan. Semua tenaga pendidikan memutar otak bagaimana agar pembelajaran tetap bisa berjalan seperti biasa, meskipun dengan metode yang berbeda, yaitu daring. Dengan adanya fasilitas Zoom, Google Classroom, dan aplikasi lainnya membuat pembelajaran jarak jauh atau PJJ jauh lebih mudah. Karena dengan adanya fasilitas ini, guru maupun siswa bisa memberikan dan menerima materi dengan mudah. Tetapi mungkin masih banyak kekurangan dari beberapa aplikasi ini. Dengan seiringannya waktu, pandemi COVID-19 mulai menurun, di mana kegiatan pembelajaran mulai seperti biasa tetapi pada awalnya hanya menggunakan metode 50% untuk kehadiran. Secara perlahan, materi pendidikan mulai mencoba sedikit demi sedikit kegiatan pembelajaran berjalan normal kembali seperti dulu. Dari 50% akhirnya naik menjadi 75%, di mana siswa dan guru sudah mulai beraktivitas seperti biasa di sekolah. Setelah itu, karena dirasa sudah cukup baik dan aman untuk melakukan pembelajaran luring atau luar jaringan seperti biasanya pada dahulu, akhirnya Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan jika sekolah sudah bisa 100% masuk seperti biasa kembali dengan prokes yang ketat. Adapun tujuan dari laporan kali ini yaitu mengetahui bagaimana sistem belajar di sekolah menengah kejuruan atau SMK itu pasca pandemi. Yang kedua, mengetahui bagaimana hasil dari pembelajaran luring dan daring. Yang ketiga, untuk mengetahui sistem evaluasi luring dan daring itu seperti apa. Oke, untuk metode studi, yang pertama itu ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam proposal penelitian, proses hipotesis, lapangan, analisis data, dan kesimpulan, sampai ke penulis tren, penggunaan, penghitungan non-numerik, deskripsi skenario, wawancara mendalam, analisis isi, bola salju. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sumber utamanya ialah guru dan bagian kurikulum sekolah. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan sumber. Yang ketiga, teknik pengolahan data. Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya ialah teknik pengolahan data dengan cara mencari sumber lain yang berkaitan dengan data yang sudah dikumpulkan dari sumber utamanya. Yang keempat, ada teknis analisis data, menganalisis data dari sumber utama yang sudah dicari sebelumnya. Setelah mendengarkan kembali dan melihat catatan selanjutnya, menganalisis data melalui data-data yang sudah terkumpul melalui pengumpulan dan pengolahan data tersebut.
Selanjutnya ada landasan teori. Sistem pembelajaran sekolah menengah kejuruan atau SMK pasca pandemi COVID. Tujuan pembelajaran adalah kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dimiliki siswa setelah proses pembelajaran tertentu oleh Aina Sanjaya 2008-86. Berarti dengan demikian bahwa siswa juga perlu pembelajaran secara langsung karena siswa akan terbiasa dengan daring dan tidak terpantau bagaimana hasil yang sebenarnya dari pembelajaran tersebut. Begitupun dengan guru, di mana semua guru perlu mencapai tujuan pembelajaran yang mengharuskan siswa belajar secara langsung. SMK merupakan sekolah yang bertujuan untuk mempunyai kemampuan di bidang yang lain selain pembelajaran pada umumnya, yang dimana nanti sekolah setelah lulus siswa bisa terjun langsung ke masyarakat dengan kemampuan yang sudah ditempuh di SMK ini. E-learning adalah program kelas online yang kelompok sasaran yang luas. Dengan menggunakan jaringan, dimungkinkan untuk belajar secara ekstentif dengan jumlah siswa yang tidak terbatas. Pasca pandemi ini pun membawa kembali kebiasaan baru, di mana siswa ataupun guru harus mematuhi protokol kesehatan agar pembelajaran bisa berjalan seperti biasanya untuk kedepannya. Adapun beberapa kebiasaan yaitu seperti yang biasanya belajar hanya di rumah saja, mengandalkan gadget ataupun kuota. Dan siswa ataupun guru tidak perlu berpakaian seperti biasanya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Gambaran umum dari sekolah SMK 6 ini, SMK Negeri 6 Bandung yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Riung Bandung, RT 5 RW 10, Kelurahan Cisaran Tanah Kedua, Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung, dengan jumlah perempuan maupun laki-laki kurang lebih 2.316 siswa yang tercatat di data Kemendikbud. Untuk jumlah guru, baik PNS maupun honor, kurang lebih 163. Sekolah kejuruan ini mempunyai 6 jurusan, di mana yang semuanya adalah jurusan ahli teknik, diantaranya TAV, TPM, TKRO, TITL, DPIB, dan TELAS. Adapun hasil dari wawancaranya. Setelah melakukan observasi melalui sistem wawancara dengan pihak kurikulum yang ada di SMK Negeri 6 Bandung, mendapatkan beberapa hasil bagaimana sistem pembelajaran pasca pandemi COVID-19 ini. Di sekolah ini mengikuti sistem yang ada pada pemerintah dalam Inmendagri atau Instruksi Menteri Dalam Negeri, di mana sekolah ini termasuk ke dalam zona PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berada pada level 2. Sekolah boleh menggunakan 100% dengan syarat sudah vaksin ketiga dan minimum kehadiran yaitu 75%. SMK 6 ini sudah menerapkan sistem yang 100% karena baik guru, staf PU, karyawan, ataupun siswa sudah melakukan vaksin ketiga atau vaksin booster. Tetapi, jika ada orang tua siswa yang ingin atau mengajukan pembelajaran secara daring, tetap akan dilaksanakan. Untuk pembelajaran daring di sekolah ini menggunakan aplikasi yang namanya Sekolahan ID, yang hampir sama dengan aplikasi Google Classroom. Untuk sistem pembelajaran luring sudah menggunakan 100%, tetapi tiap tingkat itu dibagi-bagi karena kelas 12 sudah tidak ada lagi pembelajaran, hanya tinggal ujian-ujiannya saja. Kelas 11 sedang melakukan PKL atau praktik kerja lapangan selama 6 bulan. Dan untuk kelas 10, belajar seperti biasa di sekolah. Untuk sistem penjadwalan guru itu sendiri sama seperti siswa sudah 100%, tetapi mengikuti aturan PPKM bahwa jam maksimal mengajar itu hanya 6 jam. Yang biasanya 1 jam pelajaran menghabiskan waktu 45 menit, sekarang mengikuti aturan menjadi 1 jam pelajaran kurang lebih 30 menit.
Meskipun sistem pembelajaran diperbolehkan untuk 100%, tetapi sekolah ini masih menggunakan platform online untuk pemberian materi. Platform itu sendiri menggunakan aplikasi sekolahan ID. Mengapa sekolah ini menggunakan platform tersebut? Karena menurut guru dan siswa di SMK 6, platform ini jauh lebih mudah digunakan untuk memberikan materi ataupun memonitoring kegiatan siswa selama tidak menggunakan pembelajaran luring. Menurut pendapat guru, pembelajaran daring jauh lebih fleksibel. Jika jadwal ada pada jam 7, maka siswa harus masuk pada jam 7 pada Zoom meeting pada jam tersebut. Tapi jika ada guru yang meminta untuk belajar mandiri, maka siswa tidak perlu join pada Zoom dan guru bisa mengganti pada jam atau hari lainnya jika keperluan guru di luring sudah selesai. Karena pada dasarnya guru itu wajib atau harus menyelesaikan kegiatan yang ada pada luring terlebih dahulu. Karena sekolah ini merupakan sekolah teknik, di mana yang mengharuskan banyak prakteknya agar bisa mencapai tujuan pembelajaran, maka diperlukan beberapa kali pertemuan sekali daring agar siswa mampu dan bisa mempraktekannya tidak hanya secara teori. Untuk hasil pembelajaran selama daring banyak sekali perubahannya, terutama dalam pencapaian KKM atau kriteria ketentuan minimal. Banyak KKM di sekolah ini harus diturunkan atau sesuai dengan hasil pembelajaran selama daring. Kebijakan dari pemerintah sendiri, yaitu sekolah boleh memilih yang esensial agar tujuan pembelajaran suatu sekolah bisa tercapai dan terlaksana dengan semestinya. Dengan pola tersebut, maka sekolah tidak perlu mengajar banyak agar bisa menjadi tujuan pembelajaran. Adapun hal yang dilakukan oleh guru, bagaimana cara pembelajaran peralihan kembali dari daring menjadi luring agar menjadi efektif. Karena siswa sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran daring, di mana yang siswa tidak perlu mungkin banyak alasan, tidak perlu membuka kamera dan lain sebagainya, tiba-tiba harus menjadi luring kembali untuk bertatap muka dan belajar secara langsung. Sekolah ini menetapkan pembelajaran yang esensial di pembelajaran luring agar KD atau kompetensi dasar bisa tercapai secara maksimal. Selain itu, guru harus bisa memaksimalkan pembelajaran di setiap pertemuannya, baik itu secara praktek maupun teori. Karena dengan adanya peralihan luring ke daring, dari daring ke luring, tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi. Dari pemerintah, pihak sekolah, kurikulum, guru, maupun murid itu sendiri pasti mempunyai kendala masing-masing agar pembelajaran bisa berjalan secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari siswa, kendala yang bisa terjadi ketika daring adalah segi fasilitas, handphone ataupun kuota jaringan. Ada yang mempunyai handphone tetapi tidak mempunyai kuota atau sinyal, begitupun sebaliknya ada yang mempunyai kuota atau sinyal tetapi maksudnya mampu untuk membeli kuota tapi dia tidak mempunyai fasilitas handphone. Kendala dari guru biasanya dari segi materi dan jam belajar, di mana yang biasanya guru memberikan materi secara tatap muka sekarang mengharuskan memberikan materi secara online. Dan untuk waktu pembelajaran pun terbatas atau sudah dibatas agar bisa mencapai pembelajaran tersebut. Dari beberapa kendala tersebut, tentunya ada upaya untuk mengatasi agar siswa bisa mendapatkan materi yang seharusnya. Pihak sekolah memberikan fasilitas buku materi yang bisa siswa bawa pulang ke rumah. Jika siswa tersebut terkendala mengakses materi secara online. Adapun pemberian kuota oleh pemerintah agar pembelajaran online bisa berjalan dengan maksimal. Sekolah ini pun memfasilitasi jika ada siswa yang ingin belajar secara sungguh-sungguh, siswa tersebut bisa mendatangi sekolah atau guru terkait untuk belajar secara langsung atau luring. Sekolah juga memfasilitasi perpustakaan yang bisa dipakai siswa untuk belajar dengan syarat bisa menjaga prokes sesuai dengan aturan yang berlaku.
Karena sekolah ini teknik, adapun upaya mengatasi bagaimana praktek bisa berjalan dengan semestinya. Jika praktek ini tidak berjalan dengan semestinya, maka tidak mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dengan cara membagi tiap sesi per jam, bisa melaksanakan praktek sesuai dengan jurusannya masing-masing. Selain membahas sistem pembelajaran dan mengajar, tentu evaluasi harus tetap dilaksanakan dengan semestinya. Karena evaluasi merupakan tujuan akhir dari setiap pembelajaran evaluasi, seperti UTS, UAS, dan lain-lain, masih menggunakan sistem daring dengan platform yang sudah dijelaskan di awal. Kecuali dengan ujian kompetensi itu dilaksanakan secara luring, dikarenakan ujian tersebut merupakan ujian yang mengharuskan siswa melakukan praktek secara langsung. Jika sekolah jika situasi dan kondisi memungkinkan, kedepannya akan menggunakan evaluasi secara luring agar siswa bisa terkontrol secara maksimal. Itu adalah hasil dari wawancara dengan pihak sekolah SMK 6 Bandung. Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulannya. Dengan adanya pandemi di Indonesia, tidak memungkiri banyak sekali pihak yang harus memutar otak bagaimana cara pembelajaran harus tetap terlaksana. Meskipun dengan cara yang berbeda, banyak sekali pihak yang harus belajar kembali bagaimana cara pembelajaran dengan cara sistem online. Dengan sistem daring ada beberapa kendala, dan sistem tersebut diantaranya kendala sinyal, kuota, ataupun fasilitas yang tidak mendukung. Setelah 2 tahun menggunakan sistem daring, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa boleh kembali lagi dengan sistem luring dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada awalnya hanya diberlakukan sistem 50 luring dan 50 daring. Dengan seterusnya berjalan waktu, akhirnya naik menjadi 100% dikarenakan sudah cukup aman dan baik untuk melakukan pembelajaran luring. Bukan hanya siswa, guru maupun mempunyai beberapa kendala, yaitu harus mendapatkan secara online, bagaimana materi itu disampaikan secara maksimal dan sebagainya. Dengan adanya pandemi ini banyak sekali sistem pembelajaran baru dan tentunya banyak juga pengalaman baru baik bagi siswa maupun guru. Semua orang saat yang sedang bersekolah tetap menjalankan tugasnya sebagai siswa meskipun terkendala beberapa masalah yang harus dihadapi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.